Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Di tengah-tengah masyarakat kita sering mendengar pandangan, pegangan, tuntunan, percontohan. Terkadang apakah itu sudah sesuai dengan hati nurani kita? Apakah sudah sesuai dengan arah berpikir kita? Coba kita renungkan kembali, siapa diri kita? Kita adalah jasmani dan rohani yang terbentuk dari tanah, air, dan berbagai elemen lainnya. Itu semua yang ada terkandung di alam. Namanya Indonesia. Tentunya di alam Indonesia yang mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai tantangan hidup agar bisa keluar menjadi manusia yang teladan di antara manusia yang ada di bumi ini. Melihat dari sejarah nenek moyang kita, bahwa kita adalah bangsa yang terbiasa hidup di alam yang keras, yang bisa menyelesaikan segala permasalahan sekeras apapun. Berkaca dari sejarah, kita sangat bangga salah satu bapak pendiri kita, bangsa kita, sudah memberikan pedoman, tuntunan, amalan yang harus kita hayati sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila adalah pandangan, cerminan, buah pikiran dari seluruh bangsa Indonesia dan merupakan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga di era milenial ini diharapkan untuk seluruh insan manusia Indonesia harus mengetahui, memahami, dan mengaplikasikannya di tengah-tengah masyarakat. Dari dalam kehidupan terkecil, keluarga, antar tetangga, sosial masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan antar negara, sudah saatnya manusia Indonesia harus menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin, menjadi manajer dalam berbagai bidang tatanan global. Bukan saatnya lagi berdiam dan saling bertentangan sesama bangsa, tetapi kita harus bersama, bergotong royong untuk maju bersama, sehingga tantangan global bisa kita lalui bersama. Di dalam Pancasila terkandung norma-norma dalam hidup yang mengenai prinsip-prinsip ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan yang diyakininya. Ini menjadi batasan kita dalam berperilaku kepada sesama antar manusia Indonesia. Dan itu terkandung di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pancasila juga ada cara berperilaku sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, yang membentuk manusia-manusia Indonesia yang mempunyai sopan santun, perilaku, etika, saling bersikap adil, jujur, dan beradab sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap tujuan manusia hidup tentunya mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita. Dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, budaya yang beraneka ragam, mempunyai rasa kebersamaan, senasib, sepenanggungan, sehingga membentuk suatu persatuan sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Dengan persatuan kita akan menjadi kuat. Di berbagai bidang bisa kita koreksi, bisa kita evaluasi bersama ketika ada tantangan yang mendera bangsa kita, dan kita harus saling bergotong royong untuk maju bersama. Ini juga terdapat di dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di dalam sila keempat kita juga mengatur cara kehidupan bernegara. Tentunya dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, tentu banyak keputusan-keputusan yang diambil secara bersama-sama. Disinilah segala keputusan diambil berdasarkan permusyawaratan, berdasarkan musyawarah bersama untuk mencapai mufakat. Ini diambil dengan asas gotong royong. Ini mencerminkan bahwa suara rakyat adalah yang paling utama.
tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kedalam, bijaksanaan, dan perwakilan. Di dalam sila kelima juga terkandung dalam kehidupan bernegara, tentunya ingin mencapai kehidupan yang adil dan makmur. Tentunya pembangunan Indonesia harus mencapai ke semua lapisan di tengah-tengah masyarakat dan penjuru Indonesia. Bangsa ini akan terwujud ketika kita juga ingin menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan berbagai permasalahan negara dari bidang ideologi, hukum, korupsi, narkoba, politik, kebudayaan, hingga permasalahan perbatasan dengan bangsa lain. Terlebih di era serba digital, kita harus memacu ilmu pengetahuan supaya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Gunakan media dengan nilai-nilai positif untuk kemajuan bangsa. Ini adalah tantangan. Yang terpenting, dengan semangat dan yakin bahwa ideologi Pancasila adalah roh bangsa Indonesia. Indonesia akan abadi dan maju. Kita lawan semua kebatilan yang ingin membuat Indonesia mundur. Semangat manusia Indonesia. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung silaturahmi, adat istiadat, gotong royong, kebersamaan sebagai penghuni antar sesama manusia Indonesia. Tentunya kita juga harus berperan di dunia internasional di berbagai bidang seperti ideologi kita dikenal dunia, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ketika kita dengan jelas dan bangga mempunyai warisan sejarah yang tak ternilai, yaitu Pancasila. Kita bangga dengan Bapak pendiri kita, sang proklamator, Bapak Insinyur Soekarno, yang dengan semangat kemerdekaan membentuk dan menggelorakan Pancasila untuk seluruh manusia Indonesia. Mengingatkan kita bahwa sejak zaman dahulu dalam membentuk negara ini didasari oleh semangat gotong royong. Ini merupakan suatu nilai kebersamaan, toleransi yang tinggi, saling bahu-membahu dalam kebaikan untuk negara. Semangat bersatu untuk maju bersama. Dengan semangat gotong royong, ini adalah perjuangan suatu usaha membantu bersama. Satu karya, satu gawe, holopis kuntul baris, perbedaan agama, suku, budaya, semua gotong royong untuk kepentingan Indonesia. Dan Indonesia dengan Pancasila, dengan ideologi yang mendunia, yaitu Pancasila yang menjadi dasar kebangsaan Indonesia dan menjadi contoh, rujukan, pandangan dalam bernegara dan bangsa-bangsa di dunia. Saya meyakini Indonesia dengan ideologi Pancasila yang akan mendunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.